Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan ngebahas tentang uji korelasi sederhana. Sebelumnya, masih menggunakan alat software SPSS. Jadi yang belum ngedownload SPSS, dimohon untuk segera install aplikasi SPSS di laptop masing-masing. Nah, di sini untuk uji korelasi bertujuan mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini karena korelasinya sederhana, jadi hanya memerlukan satu variabel bebas saja dan satu variabel terikat. Nah, di sini untuk menentukan nilai koefisien korelasi menggunakan rumus yang ada di modul yang tertera. Kemudian untuk mengetahui derajat hubungan, itu menurut Sugiono tahun 2014 terdapat koefisien korelasi kalau untuk 0,00 itu sampai 0,199 derajat hubungan yang sangat rendah sampai dengan 0,80 hingga 1 itu derajat hubungannya sangat kuat. Jadi nanti hasil dari pengolahan dilihat dan disamakan dengan kolom atau tabel derajat hubungannya. Kemudian di sini untuk hipotesis pengujian korelasi ada H0 sama H1. Untuk H0 itu rho sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian untuk H1-nya itu yang pertama, rho lebih dari 0, artinya terdapat hubungan positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian yang kedua, rho kurang dari 0, artinya terdapat hubungan negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang ketiga, rho tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini untuk statistik ujinya, apabila menggunakan uji T, menggunakan rumus tersebut. Nah, dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui tingkat keeratan hubungannya aja, karena di sini korelasi itu artinya hubungan. Nah, ini di sini untuk bentuk hubungan yang dimaksud, mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Yang pertama, apabila sifat hubungannya positif, artinya jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga naik. Yang kedua, apabila sifat hubungannya negatif atau nanti hasilnya negatif, artinya variabel X naik, maka variabel Y-nya turun. Jadi kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Yang ketiga, apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan 0. Nah, di sini dalam setiap pengujian statistik, pasti hasilnya akan diinterpretasikan. Nah, dalam uji korelasi, kita bisa memilih gitu ya. Ada dua pilihan untuk kaidah keputusannya. Yang pertama bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi dari hasil pengolahannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan atau berkorelasi. Kemudian yang kedua, jika signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan atau tidak berkorelasi. Nah, itu yang pilihan yang pertama. Yang kedua, itu bisa dilihat dari Pearson correlation-nya, yaitu membandingkan Pearson correlation atau R hitung dengan R tabel. Nah, ini kalau R hitungnya lebih dari R tabel, itu artinya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kalau R hitungnya kurang dari R tabel, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi nanti kalian bisa memilih salah satu gitu ya, bisa dilihat dari nilai signifikansinya ataupun dari nilai R hitung atau R tabel. Nah, di sini untuk menentukan besarnya persentase variasi data yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat itu menggunakan koefisien determinasi. Rumusnya itu KD sama dengan R kuadrat kali 100%, di mana R itu adalah nilai koefisien korelasinya. Nah, kemudian untuk mengetahui variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat, itu dengan menghitung nilai epsilon. Dengan rumus sebagai berikut, epsilon sama dengan 100% dikurangi nilai dari KD. Gitu.
Nah, di sini dalam uji korelasi terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan, yaitu ada Pearson, ada Kendall, dan ada Spearman. Nah, dalam pengujian uji korelasi ini hanya menggunakan uji korelasi Pearson saja. Nah, kemudian di sini terdapat contoh kasus, sebuah perusahaan manufaktur akan mengevaluasi profit atau keuntungan dari hasil produksi selama 3 tahun terakhir. Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa tingkat profit atau keuntungan pada kurun waktu tersebut cenderung naik seiring dinaikkannya alokasi dana untuk biaya produksi. Nah, di sini untuk biaya produksi itu variabel bebasnya dan profit atau keuntungan itu variabel terikatnya. Ini terdapat data selama 3 tahun terakhir atau dalam satuan bulan itu ada 36 bulan. Nah, ini satuannya dalam jutaan untuk biaya produksi dan laba atau profitnya. Nanti kalian coba ketik ya untuk datanya, mau di Excel ataupun di Word, nanti di copy paste ke SPSS. Nah, di sini berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 5%, apakah terdapat hubungan antara biaya produksi dengan profit? Kemudian analisis hasil-hasil perhitungannya. Nah, ini untuk dipindahkan ke SPSS, kalian coba blok hanya datanya aja ya. Yang data ininya aja di blok dari nomor 1 sampai 36. Nah, ini di copy atau Ctrl+C, kemudian pindahkan ke SPSS. Setelah di copy dari Excel ataupun Word, pindahkan datanya di data view atau di CTRL-V atau di paste di sini. Nah, ini masih belum disetting ya. Nah, ini kita akan ubah tampilannya di variable view. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mengubah name-nya. Ini untuk var1 kita ganti menjadi X. Kemudian untuk var2 kita ganti menjadi Y. Nah, kemudian untuk type sama width-nya kita abaikan saja. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk label, sesuaikan dengan yang ada di kasus. Untuk variabel X atau variabel bebas itu biaya produksi. Kemudian untuk variabel Y atau variabel terikat itu profit atau keuntungan. Nah, kemudian untuk value, missing, sama kolom itu diabaikan aja. Untuk align, ini terserah kalian ya, mau tetap right atau mau left atau diubah mau center juga. Gimana kalian, bebas. Nah, kemudian untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Dan untuk roll itu udah input. Nah, kalau misal udah seperti ini, kita balik lagi ke data view. Nah, di sini tampilannya udah terlihat lebih rapi. Nah, kemudian selanjutnya kita klik Analyze. Karena di sini uji korelasi, yang dipilihnya yaitu korelat. Kemudian pilih yang bivariate. Nah, ini kalian klik. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pindahkan variabel X dan variabel Y ke kolom variabel yang ini. Caranya nanti kalian CTRL-A terlebih dahulu supaya enggak satu-satu. Nah, kemudian klik tanda panah ini sehingga pindah untuk variabelnya gitu ya. Nah, kemudian untuk correlation coefficient pastikan checklist yang Pearson. Kemudian test of significance itu yang two-tile. Kemudian ini checklist untuk flag significant correlation. Kalau udah seperti ini, klik OK. Nanti akan muncul hasil SPSS-nya seperti ini. Nah, di sini untuk version correlation-nya itu untuk profit 0,896, untuk biaya produksi juga sama 0,896. Kemudian untuk nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, di sini dari hasil ini kita akan analisis atau interpretasikan. Nah, ini untuk hasil data ini kalian
klik dulu, kemudian di copy dan dipaste di Microsoft Word. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti kalian bikin file baru untuk Microsoft Word-nya dan analisisnya nanti kalian ketik sendiri ya. Nah, di sini nanti kalian ikuti aja, sesuaikan dengan yang ada di video. Dan di sini untuk analisisnya dari hasil pengolahan SPSS ini, yang diperoleh itu diinterpretasikan untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dari variabel X dan variabel Y yang diteliti. Nah, berdasarkan dari hasil pengolahan, untuk menginterpretasikannya itu bisa dilihat dengan dua cara. Yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang pertama kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Atau yang kedua, kalian bisa lihat juga dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Seperti itu ya, jadi ada dua cara. Jadi kalaupun enggak dua-duanya enggak apa-apa, kalau misal mau salah satu juga. Tapi di sini akan dijelaskan kedua caranya, seperti itu. Nah, ini yang pertama, dilihat dari nilai signifikansinya. Diketahui nilai signifikansi tile pada tabel sebesar 0,00. Nah, di sini kita lihat di tabelnya. Untuk nilai signifikansinya yang ini ya, 0,00 baik di profit ataupun di biaya produksi, di mana untuk nilai 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Ya. Artinya, terdapat hubungan antara biaya produksi dengan profit atau keuntungan. Artinya ada korelasi gitu ya, berkorelasi. Karena nilai signifikansi sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kaidah keputusan sebelumnya yang saya jelaskan. Kalian nanti bisa lihat di materi modulnya. Ini sudah terdapat ya. Dan ini sudah sesuai dengan kaidah keputusannya. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, di sini diketahui pada tabel hasil output untuk nilai R hitung atau Pearson correlation itu sebesar 0,896. Kita lihat di tabel. Nah, di sini untuk Pearson correlation-nya baik profit ataupun biaya produksi itu nilainya 0,896. Kemudian untuk mengetahui R tabelnya, kita bisa lihat pada tabel R. Sesuai dengan ketentuannya, untuk membaca tabel itu DF N dikurangi 2, di mana nilai N itu merupakan jumlah data sampel yang diuji, yaitu sebesar 36. Jadi untuk DF-nya 36 dikurangi 2 itu 34. Kemudian nilai taraf nyatanya 5% atau 0,05. Pada tingkat signifikansi uji dua arah. Sehingga R tabel itu DF-nya 34 atau 36,2 dan 0,05. Itu didapat hasil 0,3291. Bisa dilihat pada tabel R di bawah ini. Nah, di sini untuk tingkat signifikansinya itu 0,05, kemudian untuk DF-nya itu 34, sehingga di antara 34 sama 0,05 itu hasilnya 0,3291. Dan untuk analisisnya, sehingga sesuai dengan kaidah keputusan nilai Pearson correlation atau R hitung, sebesar 0,896 itu lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,3291. Artinya, terdapat hubungan antara variabel biaya produksi dengan variabel profit atau keuntungan, yang artinya itu berkorelasi. Karena hasilnya positif, maka hubungan antara biaya produksi dan profit memiliki hubungan positif. Dan dilihat dari hasil datanya juga, 0,896 itu kan positif ya, nggak ada negatif. Artinya, jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Nah, kemudian dengan nilai R sebesar 0,896 memiliki derajat hubungan yang sangat kuat. Nah, kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan menggunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Nah, di sini untuk nilai R-nya
0,896 dikuadratkan, kemudian dikali 100%, sehingga didapat hasil 80,28%. Yang artinya besar pengaruh variabel bebas biaya produksi terhadap variabel terikat profit itu sebesar 80,28%. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Epsilon sama dengan 100% dikurangi KD, kemudian 100% dikurangi 80,28% itu sebesar 19,72%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel terikat profit yang dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar biaya produksi sebesar 19,72%. Di mana variabel bebas lain tersebut bisa seperti biaya promosi, penjualan, dan sebagainya. Jadi di sini besar pengaruh biaya produksi terhadap profit itu sebesar 80,28% dan sisanya sebesar 19,72 itu dipengaruhi oleh biaya variabel lain. Itu bisa contohnya biaya promosi ataupun penjualan dan sama variabel lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan uji korelasi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.